Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Suara jangkrik malam di Sumatera. Angin laut di tepiannya berdesir panjang. Di sebuah jalan lintas Sumatera, ada sebuah warung tua yang kelihatannya biasa saja. Tapi siapa sangka, warung itu menyimpan dosa besar yang mengundang azab Tuhan. Pagi itu, 3 orang perantau dari Jakarta baru saja menginjakkan kaki di tanah Sumatera. Mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah punakawan Betawi. Suara kapal feri bersandar. Buset dah, Sumatera gede amat ye. Ini mah kalau nyasar bisa ketemu harimau kali. Aye kagak takut harimau, aye takut lapar. Reng, ini Sumatera kagak ada malnya apa ye? Kok isinya pohon sama rumah kampung semua? Mal apaan? Yang penting warung bang. Aye dari kapal tadi nahan lapar, sampai ketek aye kempes gini nih. Emang banyak kampung di sini mah. Kalau di kotanya mungkin ada truk. Udahlah, jangan pada ribut. Kita dijemput orang TT Bernusantara kok nanti. Fokus kerja, niat cari uang yang halal. Mobil jemputan pun datang. Ayo bang, kita jalan. Hutan karetnya masih jauh. Mobil melaju, masuk jalan sepi hari, sudah menjelang sore. Hutan dan kampung kanan kiri, langit pun sudah mulai gelap. Bang Gareng, perut aye nyanyi dangdut nih. Tenang, perut lu doang yang konser. Perut gue mah festival. Sabar truk, gong, kita cari warung dulu. Bang sopir, cari warung dulu ye. Siap bang. Beberapa saat kemudian, mobil masuk ke halaman warung yang mereka temui. Lampu mobil menyorot warung tua itu. Papan kayu usang bertuliskan, "Warung makan Busri, murah dan kenyang." Tuh warung, pas banget, murah, cocok sama kantong rakyat jelata kayak gue. Bang sopir nggak ikutan makan. Saya masih kenyang bang. Abang aja. Ya udah, ayo kita turun. Warung sepi, lampu temaram, bau karet mentah bercampur amis. Silahkan, makan. Semuanya ada di sini. Bang, senyumannya serem gitu. Ah, lu kebanyakan nonton film horor sih, Gong. Mereka pun duduk. Bu, nasinya 3, lauknya bebas. Busri masuk dapur. Terdengar suara besi diseret, seperti orang berbisik dari dalam tanah. Bang, lu denger kagak? Denger apaan? Yang gue denger cuman perut lu yang minta jatah, Gong. Jangan pada macem-macem lu pada. Makanan pun datang. Terlihat sangat enak. Bahkan terlalu enak untuk warung sesederhana itu. Silakan dinikmati hidangannya. Buset, ini nasi apa surga? Ada ayam, pete, sayur,
sambel, ame ikan. Apa kagak salah nih? Bu, maaf, warung ini sepi banget. Padahal makanannya kelihatan enak gini. Sepi, tapi selalu cukup. Asal ada tumbal. Tiba-tiba, lalat hitam mengerubungi piring mereka. Angin mendadak kencang, lampu berkedip. Hah? Tumbal? Bu, ini warung apa perusahaan asuransi? Bu Sri tersenyum. Senyumannya melebar hingga mendekati telinga. Dari bawah warung muncul asap berbaru darah. Demi dagangan, aku kasih nyawa orang yang mampir sendirian. Supaya aku menjadi kaya. Wah, 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 wah. Tertawanya melengking memecah malam. Bang Gareng, ayo pengen pulang aja dah ke Jakarta, naik kapal. Berenang juga kagak apa-apa kalau gini. Astagfirullah Bu, pesugihan itu dosa besar. Azab Allah itu nyata. Tanah di bawah warung mulai retak dan ingin mengambil mereka. Buruan, Reng, Gong, kita rapalkan doa yang diberikan Babe Semar. Mereka pun mulai berdoa. Lalu petir menyambar, hutan bergemuruh. Hah? Tidak! Aku duluan ingin habis saya lagi. Tanah pun ambles. Dari dalam tanah, tangan hitam menarik Bu Sri. Ampun! Ampuni aku, ya ampun! Suara jeritan menyatu dengan tanah. Warung pun mulai roboh. Mereka mulai lari keluar dari warung itu. Malam itu pun kembali sunyi. Sementara warung mulai ditelan oleh bumi. Tiga punakawan berdiri gemetar. Supir menghampiri mereka. Reng, gue kapok dah jadi sok berani kayak tadi. Perut aja gagal konser dah. Kalau gini tiba-tiba lapar aja jadi hilang. Ingat, rezeki halal itu berkah, yang haram ujungnya azab. Kenapa itu warung bang? Kok ditelan bumi? Apa ada gempa tadi? Kok saya nggak berasa ya? Bukan bang, pemilik warung itu ternyata pemuja pesugihan. Hah? Hebat sekali abang-abang ini bisa mengalahkannya. Iya, berkat doa yang diberikan bapak kami, Bang. Memangnya siapa bapak kalian bang? Semar namanya, sesepuh di kampung kami. Warga biasa memanggilnya Babe Semar. Pesugihan mungkin memberi kenikmatan sesaat, tapi azab Tuhan tak pernah salah alamat. Jangan main-main dengan dosa, karena azab datang tanpa permisi.